Baik, saya buka dengan Panjalimat. Om Swastiastu. Baik, di sini kelompok kami akan melaporkan terkait proyek UAS dari program mobile, yaitu terkait laporan kedua dari proyek kami. Yang kami ambil yaitu proyek Sportify. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Imadi Payoga dengan NIM 2215091008. Teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nika Dede Prasetyanti dengan NIM 221509003. Baik, perkenalkan nama saya Gede Yogindra Permana dengan NIM 2215091007. Perkenalkan, nama saya Nika Dede Isdayani dengan NIM 2215091053. Baik, untuk laporan proyek, kami bagi jadi 3, yaitu untuk dokumen, yang selanjutnya itu terkait UI UX design atau front end, dan selanjutnya terkait API, dan atau bisa kita bilang yaitu backend-nya. Nah, untuk yang pertama, untuk melaporkan progres dari dokumen, untuk Wisda, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, minggu lalu untuk dokumen telah menyelesaikan software project management plan. Nah, kemudian untuk progres minggu ini adalah software requirement specification. Nah, di mana dokumen ini menyediakan spesifikasi dari kebutuhan dan fungsionalitas yang dibutuhkan dalam proyek. Nah, dalam sini juga dijelaskan overview dari dokumen, serta gambaran umum dari aplikasi, di mana aplikasi ini berbasis Android yang dibangun dengan fungsi utama melakukan pemesanan lapangan olahraga oleh pelanggan. Adapun perspektif produk dari aplikasi Sportify itu adalah untuk mengefektifkan kinerja serta mempermudah para pemilik lapangan olahraga dalam melakukan pengelolaan data yang ada. Nah, aplikasi ini berkaitan dengan beberapa entitas luar, yaitu penyedia lapangan olahraga, pelanggan, sistem review dan rating, layanan peta dari Google Maps, serta sistem keamanan dan autentikasi JWT. Selanjutnya, antarmuka pengguna menggunakan antarmuka berbasis mobile, dan pengguna mengoperasikannya menggunakan smartphone dengan sistem operasi Android. Adapun antarmuka perangkat kerasnya yaitu smartphone dengan ketentuan menggunakan layar sentuh, terdapat kamera, GPS, konektivitas seperti internet, WiFi, ataupun paket data, kemudian notifikasi. Selanjutnya, spesifikasi antarmuka perangkat lunak menggunakan sistem operasi Android 6.0 atau Marshmallow. Adapun antarmuka komunikasinya yaitu menggunakan paket data dan WiFi. Batasan memori yang kami gunakan adalah 8 GB, namun untuk kapasitas minimumnya adalah 4 GB. Memori yang dibutuhkan untuk aplikasi minimal 2 GB. Nah, operasi-operasi yang terdapat dalam aplikasi Spotify terdapat pencarian, pemesanan, simpan, tampilan atau buka. Kemudian kebutuhan adaptasinya terdapat pemakaian database sebagai sarana penyimpanan data dan aplikasi menggunakan bahasa Inggris agar mudah dipahami oleh pengguna, baik dari pengguna nasional maupun non-internasional. Maksudnya internasional. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari produk aplikasi Spotify dirancang dengan fungsi pencarian dan eksplorasi, kemudian fungsi reservasi, fungsi pengelolaan akun, dan fungsi sosial interaksi. Untuk mengoperasikan aplikasi ini tidak diperlukan tingkat pendidikan tinggi, namun cukup memiliki ketertarikan di bidang olahraga dan penggunaan aplikasi reservasi. Nah, batasannya hanya dapat dioperasikan pada operasi sistem Android 6.0 atau Marshmallow ke atas. Selanjutnya, adapun asumsi-asumsi dan keterkaitannya dapat dikembangkan lagi, seperti menambah beberapa fungsi yang lebih kompleks, terutama dalam metode pembayaran. Adapun kebutuhan penyeimbangnya, yakni critical requirement dan desirable requirement. Nah, kebutuhan lain yang lebih spesifik, yang pertama ada performa, yang dapat dioperasikan di smartphone mana saja, kemudian performa aplikasi sangat bergantung pada besarnya RAM smartphone. Nah, keamanan aplikasi terdapat autentikasi saat pengguna melakukan login. Kemudian dari keamanan data, data pengguna meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan password disimpan secara baik dan memberikan pernyataan informasi kepada user bahwa aplikasi ini berbasis mobile
dan menjamin data pengguna akan aman. Baik, sekian dari progres dokumen. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Wisda yang sudah menjelaskan terkait perkembangan dari dokumen. Untuk selanjutnya, terkait perkembangan dari UI UX Design akan dijelaskan oleh Dwi. Untuk Dwi, disilakan. Baik, terima kasih Wipa. Jadi di sini saya akan menjelaskan perkembangan dari UI UX Design. Di mana di sini minggu lalu saya telah membuat tampilan untuk halaman landing page, registration page, halaman login, home page, profile, kemudian dan juga about apps. Untuk halaman notification dan history sendiri, saya masih menunggu dari API agar bisa menyesuaikan dengan UI UX-nya. Kemudian progres saya minggu ini yaitu yang pertama adalah meredesain halaman homepage, about page, di mana di sini saya menambahkan informasi tentang aplikasi, kemudian juga menambahkan gambar atau prototype dari aplikasi kami, di mana di sini saya menggunakan dependencies carousel. Kemudian di sini saya menambahkan juga informasi lain tentang fitur utama yang ada pada aplikasi ini. Kemudian pada progres kedua yaitu saya telah membuat fitur pencarian, di mana di sini pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan nama dan juga berdasarkan lokasi. Misalkan di sini saya akan mencari sebuah lapangan pada kategori badminton dengan nama Padma. Maka akan ditampilkan aplikasi sebuah lapangan yang mengandung nama Padma, di mana di sini terdapat satu lapangan pada kategori bulu tangkis. Kita juga dapat melakukan pencarian tidak hanya pada kategori bulu tangkis, namun pada kategori lainnya. Misalkan untuk tenis. Jika tadi kita menggunakan sebuah nama dari lapangannya, di sini kita akan mencari lapangan berdasarkan dari alamatnya atau lokasinya. Misalkan saya akan mencari lapangan dengan alamat Jakarta Subroto. Maka di sini akan ditampilkan lapangan tenis yang beralamat pada Jalan Gatot Subroto Singaraja. Kemudian untuk progres ketiga, di sini saya telah membuat detail dari reservasi ataupun booking, di mana di sini terdapat gambar dari lapangannya, kemudian deskripsinya. Namun untuk saat ini saya belum membuat deskripsinya karena kembali lagi saya akan menyesuaikan dengan API-nya. Kemudian di sini juga terdapat harga per jamnya, lokasi, kemudian waktu pemesanan. Selanjutnya di sini juga terdapat jamnya dan durasinya, durasi menyewa lapangan. Nah, selain itu saya telah membuat beberapa widget untuk mempermudah saya dalam mendesain. Yang pertama itu ada widget bullet point. Di sini saya mengimplementasikannya pada halaman about, yaitu pada fitur utama. Kemudian saya telah membuat widget flexible form input, di mana widget ini dapat digunakan di berbagai kondisi seperti pada halaman profile untuk mengisi informasi data diri oleh pengguna, kemudian juga pada halaman register dan halaman login tadi. Kemudian saya juga telah membuat widget search yang saya gunakan pada fitur pencarian di halaman utama dan juga nantinya akan digunakan pada halaman history, di mana untuk desainnya sendiri saya telah membuat pada Figma yaitu dapat dilihat pada gambar bahwa nantinya pada fitur history ini kita dapat menggunakan mohon maaf, pada halaman history ini kita dapat menggunakan fitur pencarian untuk mencari lapangan berdasarkan namanya, kemudian total harganya, dan juga tanggal pemesanannya. Selain itu, kami akan menyediakan filter untuk mengurutkan histori pemesanan berdasarkan bulan terbaru, bulan terlama, berdasarkan lokasi, dan juga berdasarkan status pembayarannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan dari UI UX design. Selebihnya saya kembalikan ke Wipa. Oke, terima kasih Dwi untuk penjelasan dari
UI UX Design. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perkembangan dari database yang sudah kita buat. Nah, mungkin untuk minggu lalu progres yang pertama itu dari progres database itu masih ada beberapa yang belum cocok dengan tampilan utama. Jadi di sini terkait lapangan itu sudah kita sesuaikan lagi terkait field-field-nya dan juga isi dari kolomnya yang harus sesuai dengan yang ada di front end development seperti itu. Nah, di sini sudah disesuaikan dengan jumlah dan juga data-data dari lapangan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu di pembayaran itu kita menambahkan beberapa kolom lagi yang di mana menyesuaikan dengan tagihan dari aplikasi, yang di mana dari tagihan aplikasi itu harus ada reservasi pembayaran. Dari pembayaran itu juga harus ada statusnya, yang di mana apakah pembayaran statusnya sudah dibayar atau belum, atau jika sudah reservasi dan ada kemungkinan dibatalkan reservasi tersebut, jadi ada status juga apakah dibatalkan atau tidak, seperti itu. Nah, untuk sisanya seperti pengguna, reservasi, dan juga sesi masih sama seperti kemarin, tetapi ada tambahan di history, yang di mana di history ini juga menyesuaikan dengan tagihan dari aplikasi, yang di mana kita harus bisa menampilkan di bagian history itu ada tanggal dan waktu. Jadi seperti tadi bisa difilter dari bulannya kapan, dari yang terbaru, dari yang terlama, dengan durasi, dan juga dari tempatnya juga. Jadi di sini kita menambahkan beberapa field yang baru di database. Nah, mungkin demikian progres dari database. Untuk selanjutnya terkait API dari create, update, delete, dan juga proses autentifikasi akan dijelaskan oleh Yogi. Untuk Yogi, disilakan. Baik, terima kasih. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang API atau progres yang sudah dijelaskan minggu lalu, yang di mana minggu lalu sudah menjelaskan atau sudah membuat melanjutkan dari rate terlebih dahulu. Jadi mana minggu lalu baru membuat rate aja dan progres hari ini yaitu bahwa sudah memvalidasinya seperti create, delete, dan postnya atau bisa dibilang update-nya. Dan untuk autentikasi juga sudah dalam masih masa progres, yang dimana nanti di autentikasi akan diminta email dan passwordnya. Untuk loginnya dan untuk registernya akan diminta 3 seperti ini. Dan kedepannya akan menyesuaikan dengan UI yang sudah dibuat oleh Dwi barusan. Nah, untuk source code-nya seperti ini. Yang sudah dibuat yaitu metode delete yang berdasarkan diambil dari ID-nya, ID dari lapangannya, dan juga metode update-nya yang diambil dari ID lapangannya tentunya, dan delete dan beberapa metode if else, yang dimana jika salah satu diisi maka dikirimkan dan disimpan lagi. Yang dimana juga di sini sudah membuat metode create-nya dengan sempurna dengan tambahan beberapa seperti deskripsi dan sudah diupdate juga pada API nanti beberapa tambahan seperti deskripsi dan lain-lain, dan kedepannya kita bisa menambah atau menguranginya. Jadi untuk autentikasinya baru seperti ini, baru membuat metode login dan juga API login dan juga registernya seperti ini, yang dimana diminta nanti yaitu emailnya, dan ini belum 100% jadi. Dan juga kami memakai EJWT untuk bantuannya dan beberapa config seperti course dan juga config. Dan untuk kedepannya kami akan menyelesaikan autentikasi dan lainnya, atau bisa disebut bahwa kami akan menghubungkan UI-nya agar lebih setara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan. Baik, mungkin demikian terkait progres dari kelompok kami untuk proyek UAS Program Mobile, yaitu proyek Sportify, yang dimana untuk dokumen, UI UX Design, dan juga API sudah ada beberapa pengembangan yang baru, dan mungkin untuk dokumen nanti bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya. Untuk UI, tinggal memenuhi beberapa kriteria yang masih belum, dan untuk API nanti dan juga UI yang mungkin
harus bisa secepatnya mengkoneksikan dari UI UX-nya dan juga API-nya yang diminta seperti itu. Jadi sehingga dari front end dan back end tetap terhubung sehingga data-data ataupun field-field yang sudah kita buat tetap digunakan seperti itu. Mungkin demikian pemaparan dari progres kelompok kami. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.